Kali ini kita akan ngobrolin topik perbincangan mengenai Ava Chris Tyson, teman dekat MrBeast, salah satu kru MrBeast yang akhir-akhir ini menjadi banyak pembicaraan orang-orang di berbagai macam sosial media. Buat kalian yang belum ikutin, apa sih sebenarnya yang terjadi sama seseorang yang dulu dipanggil dengan nama Chris? Jadi, Chris ini adalah, gue manggilnya Chris aja ya. Banyak yang manggil Ava, banyak yang manggil Chris. Gua manggil Chris karena dia sendiri juga masih dipanggil Chris. Tapi kalau lo mau mempermasalahkan itu, terserah lo lah. Tujuan gue cuman biar simple aja. Jadi, Chris adalah teman yang banyak sekali MrBeast suka bilang di berbagai macam kesempatan sebagai teman terdekatnya. Karena pada masa-masa awal-awal MrBeast suka bikin video, MrBeast itu dibantu sama Chris sampai sekarang. Makanya Chris itu sering banget bisa kalian temukan di video-videonya MrBeast. Boys a Tide ad, and we won't get demonetized because these are actually for laundry. Should you eat Tide Pods, Jimmy? No. No. Nah, Chris ini, ya kalian bisa lihat lah, dia melakukan transformasi gitu. Makanya sekarang namanya di depan ditambahin Ava. Tapi di beberapa kesempatan dia masih dipanggil sebagai Chris. Tapi bukan itu yang mau gue omongin, bukan itu yang mau gue permasalahin, bukan itu yang menjadi topik utama kita pada video kali ini. Karena memang permasalahannya kali ini bukan itu. Permasalahannya kali ini adalah kegiatan yang dia lakukan sekitar 5-7 tahun lalu. Nah lo, maksudnya apa tuh, No? Apa yang terjadi? Nah, ini yang bener-bener wow, lagi rame banget dan lagi panas banget. Jadi entah kenapa beberapa hari lalu itu tuh muncul ke permukaan tweet-tweet lamanya Chris. Yang kayak si Chris ini tuh kayak salah satu supporter gitu, atau bahkan mungkin deket banget gitu sama seseorang yang namanya Setman. Nah, Setman ini adalah orang yang gimana yang ngejelasinnya ya? Gue sendiri baru tahu juga di kejadian kali ini, karena gue sempat kelewatan nih drama Setman nih. Jadi Setman ini, gue ngejelasinnya di YouTube agak susah nih. Kita main-main singkatan aja ya, jadi kalian peka-peka sendiri aja lah. Dan kalau misalnya udah ketemu, gak usah lu tulisin di komen gitu, malah komennya akan langsung auto kehapus kalau lu tulis itu gamblang di kolom komentar. Jadi ya ini pinter-pinteran lu lah untuk mendiscover apa. Jadi si Setman ini itu ilustrator lah, dia bisa gambar lah, jago gambar lah. Masalahnya di internet, dia ini hobi banget gambar-gambar sesuatu yang bukan orang dewasa, tapi gambar. Nah, ini lo bakal kaget nih kan, kayak wah bukannya banyak bang di Twitter segala macam. Iya, tapi di Amerika tuh kulturnya beda gitu. Kalau lu wibu dan lu di Jepang mungkin itu hal yang kayak ya udah gitu. Tapi di Amerika hal kayak gitu wah red flag banget sih, kayak brother, Oke lah, lu boleh berdebat di situ kalau itu adalah sesuatu yang ya lah bang gambar doang dan lain-lain. Oke, fine. Itu fiksi, itu nggak ada dan lain-lain. Tapi dia sedang melakukan sesuatu yang menurut gue sih ini udah nggak bisa didebat ya. Gak tau lu masih mau belain atau masih mau bilang art segala macem. Dia ngegambar gituan yang terinspirasi dari anaknya Kim Star. Itu sih, lu kalau belain sih gue gak ngerti lagi sih, lu ada masalah apa sama otak lu. Yang intinya ini orang cukup disgusting dan emang udah cukup mengkhawatirkan di komunitas internet dan lain-lain. Tapi sepertinya Chris di masa lalu itu malah mendukung dia gitu, malah nge-support dia, bahkan beli arts-nya. Dan hal ini terbukti di salah satu video MrBeast yang dimana arts itu masih dipajang di ruangan, entah itu rumah siapa atau kos-kosan atau apartemen, tapi itu ada gambarnya. Itu gambar apa nggak tahu, gue nggak mau nyari. Gue gak peduli, nikmatilah versi sensornya, gak usah lo cari yang gak disensor. Why you looking for it? Nah, itu adalah satu dari beberapa hal yang bakal kedepannya gue bicarain mengenai Chris. Di sini udah tanda-tanda bahwa dia itu sepertinya agak sedikit kurang safe for work. Masa lalu dia sepertinya cukup kelam dan sepertinya keangkat lagi sekarang. Jadi ini bener-bener literally penyelam handal. Jadi internet kultur Amerika nih lagi pada melakukan apa yang Facebook lakukan di era itu ya, penyelam-penyelam handal ini ya. Jadi penyelam handal nemu apa lagi, No? Tiba-tiba ada konten kreator namanya Prism. Itu ngediscover tweet-tweet lamanya Chris yang sepertinya dia ngobrol yang cukup kurang layak ke anak yang masih belum gede. Meanwhile, si Chrisnya udah 20 tahunan. Obrolannya tuh kira-kira kayak gini. Guys, we are so close to our goal. Oh my god, one more Patreon and I'm releasing my nudes. Yang artinya ya kasih gambar itu. Nah, dari situ tuh banyak banget gitu tweet-tweet lainnya, conversation lainnya antara Chris dengan si orang yang tadi di-tweet sama Chris itu namanya adalah si Lava. Dan si Lava itu ya akhirnya sekarang sih udah gede ya, udah cukup umur. Dan akhirnya banyak banget lah tweet-tweetnya gitu antara Chris sama yang tadi ngobrol sama dia itu namanya Lava, yang sepertinya tidak elok gitu, tidak pada tempatnya dan gak layak gitu dilakuin sama anak yang belum gede. Bahkan sampai si Chris akhirnya ketemuan dan ada conversation lainnya di sosial media lainnya termasuk Discord. Nah, sampai di sini mungkin kalian berpikir emang itu kenapa, itu masalahnya di mana? Oke, ini Amerika. Nah, gue udah jelasin di berbagai macam video gue bahwa Amerika dan negara-negara kawan-kawannya itu punya semacam big red flag satu masyarakat terhadap kegiatan PDF. Jadi apapun yang mendekati, mengarah
dan hampir kejadian kayak begitu, itu akan langsung dianggap super red flag, dijauhi, dihindari, dianggap creep, udah dianggap tinggal selangkah lagi dan lain-lain. Ya gampangnya lebih baik dihindari, jadi jangan sampai lu berlaku yang mengarah ke situ. Lagian apa manfaatnya? Apa pentingnya lu ngobrol sama anak kecil? Apa pentingnya lu meet up sama anak kecil? Apa pentingnya lu DM-DM-an sama anak kecil? Jadi buat kalian yang masih belum paham, iya beda banget. Dan memang banyak banget contoh kasusnya, PDF itu dimulai dari awal-awal yang kayak begini. Makanya kalau bisa dihindarin, karena urgensinya apa? Ya kecuali orang tuanya, keluarganya, omnya, pamannya, abangnya, bahkan pamannya ya, bahkan udah sampai menurut gue ya di beberapa kasus ya, bahkan paman satu darah pun juga kayak udah mulai, woi, apain lu? Jadi itu perbedaan yang gue lihat di sekitar. Makanya kalau kalian masih nggak paham kenapa orang-orang mempermasalahkan ini, itu kira-kira penjelasan yang gue rasa dapat membuat kalian lebih paham. Nah, situasi ini juga sebenarnya makin diperpanas dengan emang baru-baru ini itu pernah kejadian yang kayak gini, yaitu adalah kasusnya Dr. Disrespect yang udah gue bahas di video yang thumbnail kayak gini. Kalian tonton aja dulu. Jadi ini jarak waktunya nggak terlalu jauh. Jadi orang-orang kayak punya semacam sentimen gitu, kayak ini Dr. Disrespect 2.0 nih. Makanya hal-hal kayak gini itu bener-bener udah red flag banget di Amerika. Walaupun akhirnya si Lava ini yang sekarang udah gede itu bikin tweet yang bilang, gampangnya adalah menurutnya dia tidak dieksploitasi, tidak ada hal buruk terjadi. Yang terjadi tweet-tweet yang kalian lihat itu adalah edgy jokes. Jadi dari kejadian ini orang-orang udah mulai curiga kan kalau si Chris ini tuh PDF. Tapi menurut orang yang melakukan interaksi itu tersebut sama Chris, menurutnya tidak terjadi hal-hal buruk apapun. Itu semua cuman bercandaan, edgy jokes. Edgy jokes tuh bahasa Indonesia apa ya? Bercanda, bukan dark jokes, tapi bercandaan yang terlalu berani, bercandaan yang terlalu nekat, bercandaan yang ujung jurang, edgy gitu loh. Bukan dark jokes. Apa dark jokes? Gak tau lah. Tanya orang-orang stand up comedy deh. Gue gak mau sotoy. Tapi pemahaman yang gue dapat ya setidaknya adalah ya edgy jokes tuh lebih ke yang kayak gini dibandingkan ke dark jokes yang ngatain kekurangan orang gitu. Nah kalau edgy jokes tuh seakan-akan lu kayak kriminal gitu, PDF yang mungkin enggak. Jadi jokesnya itu edgy lah, pengen beda lah, pengen savage gitu loh, pengen gila gitu. Nah kayak wibu-wibu di sini lah yang kayak ya lu tau lah banyak karakter yang kayak wah masih ini terus kayak dibecandain mau gitu. Bercandanya nah itu bercandaan edgy jokes tuh. Ya gue tahu dia bercanda, gak tahu juga sih bercanda apa seriusan. Kadang-kadang yang kayak gitu tuh gak jelas. Tapi ya itu bercandanya edgy. Nah jadi itulah yang diungkapkan sama si Lava mengenai interaksi dia dengan Chris. Mereka berteman, mereka ngeluarin edgy jokes, gak ada kejadian PDF yang terjadi. Nah beberapa orang berpendapat bahwa si Lava ini tuh ya dia mungkin ya masih kecil, dia gak paham gitu kalau dia tuh lagi di G gitu. Sehingga dia merasa tidak di G, tidak dieksploitasi, tidak dimanfaatkan. Dan dia baru gede baru-baru ini gitu. Mungkin aja menurut beberapa orang itu yang terjadi sama Lava. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Tapi belum selesai. Karena kenapa? Karena akhirnya pada saat kayak gini lagi rame-rame muncul lagi lah orang-orang yang anonimus, yang gue paham kenapa mesti anonimus, yang ngasih tahu kalau ya Chris ngirim-ngirim pesan ke dia lah pada saat dia masih belasan tahun dan belum menuju 20. Beberapa orang bilang itu bisa fake, tapi sampai dikirimin screen record video bahwa itu real. Nah itu yang susah tuh untuk dibilang itu fake. Nah disinilah puncaknya, disinilah yang kayak waduh. Karena di situ keluar chat-chat yang sangat inappropriate seperti ngucapin I love you ke yang belum gede, bilang tunggu lu tuaan nanti akan dikenalin, nanya mau hadiah apa dek kalau ulang tahun. Yang dimana ini bukan red flag lagi, ini udah merah yang paling merah. Dari situ juga muncul video lagi, entah ini bercandaan edgy-nya atau ini beneran, konteksnya masih kurang jelas. Tapi video itu kira-kira kayak begini. Recently everybody's been hearing about the Jeanette McCurdy leak of her photo. Intinya dia bilang ya kayak kelakuan bocil-bocil di Facebook sih. Mana link-link gitu, sumber min, source min, sauce min gitu. Nah dia jadi yang ngasih sausnya gitu. Dan masalah itu bukan P yang biasa, itu adalah RP, bukan roleplay, yang dimana itu crime, itu kriminal. Apakah ini bagian dari edgy jokes dia atau emang dia seaneh ini? Nah, kira-kira itulah yang terjadi sama Chris. Namun video belum selesai karena ada dua hal penting yang akan makin memberatkan Chris. Yang pertama adalah ex-member dari MrBeast, Jack the Viking. Mungkin kalian sempat lupa, tapi dia adalah salah satu kru dari MrBeast, tapi dia udah bukan lagi bagian dari MrBeast. Di video-video lama dia sering banget muncul. Dia bikin tweet. Yang pertama adalah nge-address interaksi antara Chris dengan Lava yang menurutnya ini nggak bagus buat MrBeast. Berikutnya dia nge-tweet kalau Chris harus ngasih tahu berapa umur perempuan yang kamu kirimin Snapchat. Dan tweet yang terakhir yang paling pendek tapi paling powerful adalah dia nge-tweet, iya Jimmy tahu. Jimmy yang dimaksud tentu saja adalah MrBeast. Jadi MrBeast tahu akan semua ini. Menurut
Jack the Viking. Beberapa orang mulai berspekulasi kalau ini adalah bapernya Jack karena udah nggak bagian dari Mr. Beast lagi. Mr. Beast udah sukses tapi dia nggak ikut lagi, dia udah ditinggalin di belakang, jadi dia mungkin baper dan lain-lain. Dan beberapa orang juga berasumsi kalau ini malah mungkin jadi alasan utama dia cabut dari Mr. Beast tapi nggak mau diumumin, yaitu si Chris ini. Dan yang terakhir, tadi gue bilang 2, akan ini yang terakhir adalah orang yang mengaku pernah bekerja di studionya Mr. Beast dan dia bikin video kayak gini. Chris is the tip of the iceberg. And when Jake the Viking says Mr. Beast knew, yeah, Mr. Beast knew. What? Oke, ada satu statement yang menurut gue tuh bener-bener bikin wow, ini situasi bakal wow. Yaitu adalah Chris is the tip of the iceberg. Jadi maksudnya apa tuh? Jadi Chris ada di ujung bongkahan es. Jadi Chris itu cuma ujung dari masalah. Lu nggak ngelihat yang di dalam airnya tuh yang gede tuh masalah apa aja. Dan berikutnya dia mengkonfirmasi kalau apa yang diomongin sama Jack the Viking itu benar, bahwa Jimmy tahu. What? Chris Tyson is a major liability, but they can't get rid of her because she's already threatened legal action and she knows too much. Yang artinya adalah sebenarnya dari dulu si Chris ini mau di kick dari Mr. Beast, tapi katanya ya bakal ada pertarungan peradilan lah yang bakal bikin ribet dan lain-lain. What's going on? Apa yang terjadi sebenarnya di belakang seluruh video-video Mr. Beast? Dan untuk menutup video ini adalah kabar terakhir. Gua nggak tahu ya, karena ini kasus mau gue bahas kemarin nambah lagi. Tadinya tuh cuma sampai yang ini loh, tweet-tweet tadi tuh ya. Terus tiba-tiba blablabla. Jadi kalau gue bikin video ngedit lama segala macem, pasti ketinggalan. Ini pun gue yakin juga ketinggalan. Jadi gue mohon maaf kalau misalnya nanti ada info yang belum lengkap. Kalau kalian mau tambahin silahkan tambahin di kolom komentar di bawah. Kalau ada yang kurang atau kalian mau koreksi silahkan kalian koreksi di kolom komentar di bawah. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Oh ya, tambahan di ending, Mr. Beast belum nge-tweet apapun atau belum ngasih informasi apapun, belum ngasih statement apapun mengenai hal ini setidaknya sampai ya tanggal 25. Dan kabar dari Chris minta maaf atas apa yang dilakukan di masa lalu, edgy jokes-nya. Dan mulai dari sekarang dia mundur dari seluruh program Mr. Beast. Wow. Jadi kalau menurut kalian bagaimana? Apakah ini benar-benar downfall dari Mr. Beast? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama konten-konten kayak gini dan kalian mau support gue, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah. Dan demikian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Endo Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound. Wow. Bentar bang, ini udah ada respon dari Miss Beast ya. Jadi lu baca sendiri deh. Thank you, bye.